get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk kalian para kepoers yang saat ini sedang intip-intip seseorang guys. 1 orang aja ya, jangan banyak-banyak oke. Syarat yang paling penting untuk menonton readingan ini adalah ada orang yang ingin kalian kepoin guys ya. Jadi kalau kalian lagi nggak ngepoin siapapun ya, readingan ini bukan untuk kalian. Udah gitu aja, simple. Oke. Ini akan bersifat general ya guys, karena aku akan bacakan untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars untuk bulan Februari 2023 ya. Jadi kalau aku bilang Taurus, artinya yang kamu kepoin adalah seorang Taurus guys. Oke. Bukan kamu yang Taurus, kamu bisa zodiak apa saja ya. Kalau aku bilang Scorpio, artinya kalian sedang mengkepoi Scorpio. Yang aku bacakan adalah energinya Scorpio, orang yang saat ini pengen kalian intipin Gemini dat. Oke. Jadi dalam reading kali ini aku hanya akan ambil 1 kartu karena memang tidak baik berlama-lama untuk kepo guys. Kepo itu hanya akan membuat kita overthinking ya. Masih mending kalau kita overthinking tentang hidup kita, masih lebih baik. Tapi kalau overthinking tentang kehidupan orang lain, aduh nggak ada waktu guys. Oke. Silakan pikirkan wajah orang yang akan kalian kepoi saat ini dan kemudian sebutkan namanya di dalam hati 1 kali saja ya guys. Dan kalian bisa lompat karena aku siapkan timestamp di readingan ini untuk 12 zodiac sign. Biasanya di bagian sini tuh, di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini. Silakan dilompat ke Scorpio misalnya, maka langsung kalian bisa lihat Scorpio ya. Karena aku menyadari sekali bahwa waktu kalian itu sangat berharga guys, oke? Akan lebih baik kalau kalian memulai dari moon sign. Kenapa begitu Ray? Karena moon itu cerita tentang hal-hal yang gelap. Hal-hal yang tersembunyi atau terselubung. Akan lebih akurat begitu ya. Setelah dari moon, kemudian dari rising atau ascendant, dan kemudian dilanjutkan ke sun. Karena sun itu biasanya yang tampak di permukaan guys, dan yang tampak di permukaan sering sekali penuh dengan kamuflase. Oke. Untuk mencari moon, kalian pasti sudah tahu ya. Untuk yang sering nonton channel Be Delightful pasti udah pernah aku kasih tahu cara mencari moon. Silahkan cari di internet ya. Hanya butuh tanggal lahir dan tanggal, bulan, tahun, dan kota kelahiran. Itu yang paling penting untuk cari moon. Sementara untuk rising kemungkinan besar akan sulit karena membutuhkan jam kelahiran ya. Tapi kalau misalnya dapat ketahuan, kamu tahu jam kelahiran orang yang kamu kepoin, saking keponya kamu. Ya lebih bagus lagi ya. Dimulai dari moon, kemudian rising, lalu masuk ke sun ya. Oke, aku akan bagi readingan ini dengan 2 tarot, 2 deck ya. Karena kita akan lihat per elemen guys, dari elemen tanah, kemudian api, kemudian air dan udara, udara dan air begitu, dengan menggunakan deck yang berbeda-beda bergantian ya. Kita segera mulai saja. Dari Earth sign yang pertama ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Untuk kalian yang kepo sama Taurus, Virgo, dan Capricorn, please bless this reading untuk mereka yang sedang kepo pada elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kita akan mulai dari Taurus. Halo Taurus. Ada orang yang kepo sama kamu Taurus. Maukah kamu sampaikan sedikit kepada mereka mengenai kehidupanmu di 7 hari ke depan? Thank you. Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan ya. Oke. Halo Taurus. Ini dia guys, The Empress. Oke, Taurus sangat percaya diri. Aku lihat di sini dengan apapun yang dia lakukan guys. 1 minggu ke depan adalah minggu atau hari-hari yang penuh dengan kepercayaan diri. Dan aku rasa itu bukan hanya sekedar percaya diri biasa ya, karena memang dia pantas untuk percaya diri kayak begitu. Let's say misalnya kalau dia ngomong tentang politik, ya karena dia memang menguasai politik. Kalau dia bicara tentang finance, keuangan, karena memang dia itu punya banyak pengalaman dalam hal keuangan kayak begitu ya. Kalau dia bicara tentang cinta, karena memang dia berpengalaman mengenai cinta ya. Tidak ada yang bisa meremehkan Empress guys ya. You know arti dari Empress ini dia itu ibunya negara, ibunya kerajaan, oke. Dan yang pasti
ada power di sini. Simbol dari Empress dan Emperor itu akan selalu berupa power, guys. Artinya kekuatan tersendiri karena memang mampu melakukannya, ya. Kalian mungkin yang sedang intipin Taurus akan melihat Taurus sangat percaya diri, guys. 1 minggu ke depan, ya. Bisa jadi mungkin agak terlihat dingin dari biasanya karena Empress itu nggak bakalan pecicilan. Empress itu nggak bakalan upload foto sana sini di Instagram, no, ya. Empress itu akan tenang, diam, dan orang-orang memperhatikan dia. Dan aku rasa akan ada keputusan yang dia ambil, ya. Taurus akan membuat keputusan penting atas dasar powernya, ya. Let's say misalnya kayak dia mengangkat anak, ya. Aku mau angkat anak dari kampung untuk aku biayain sekolahnya. Ya memang karena dia mampu, guys, bayarin sekolahnya, oke. Jadi diambil begitu, ya. Atau misalnya dia akan membuat keputusan tertentu, bisa jadi akan kayak memecat karyawan karena Empress ini juga businesswoman, ya. Artinya mungkin dia punya 10 gerai mie ayam dan kemudian dia akan tutup 3 gerai, pecat 3 orang karyawan, PHK, kayak begitu. Ada keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Taurus ini, aku lihat di minggu depan, 1 minggu ke depan. So ini bukan waktu yang tepat aku rasa, guys, untuk bernegosiasi karena Empress tidak bernegosiasi dengan siapapun, ya. Empress adalah decision maker, dia buat keputusan, no negotiation, oke. Kita akan teruskan untuk Earth sign yang kedua, guys. Ada Virgo. Halo Virgo. Ada orang yang kepo sama kamu, Virgo. Maukah kamu kasih tahu? Jangan, guys, jangan dua, guys. Tentang keadaanmu 1 minggu ke depan, Virgo. Ya, ini dia, guys. Oke, The Page of Cups. Aku rasa Virgo akan memberikan penawaran kepada seseorang, ya, guys. Dan itu berkaitan dengan emotion. Bukan harus cinta, enggak. Tapi emotion yang aku maksud adalah ikhlas, ya. Let's say misalnya dia punya baju yang udah nggak dipakai dikasih ke orang 1 minggu ke depan. Begitulah The Page of Cups di sini yang aku lihat, ya. Atau misalnya ada buku-buku yang sudah lama dia simpan, itu buku-buku kesayangannya karena berkaitan dengan cups atau emotion, dia akan kumpulin, diberikan ke yang membutuhkan. Let's say misalnya panti asuhan, kayak begitu, ya, guys. Yang jelas memberikan sesuatu, menawarkan sesuatu, dan aku tidak melihat kayak keyakinan, guys, karena patch ini akan identik dengan child, ya, atau anak-anak. Artinya ada sedikit keraguan-raguan dalam menawarkan. Kalaupun misalnya kalian resonate dalam hal romance dengan readingan ini, kalian merasa bahwa yang mau dia tawarkan itu adalah kayak perasaannya ke kamu, begitu, ya. Itu akan penuh dengan keraguan-raguan. Itu tidak akan 100% full of confidence karena we are talking about Page here, oke? Page itu tidak pernah yakin dengan apa yang dia lakukan. Walaupun dia terkesan kayak bersemangat, tapi setelah melakukannya kemungkinan besar akan ada kayak let's say not regret, bukan penyesalan, tapi kayak mempertimbangkan lagi, itu udah tepat belum, ya? Yang aku lakukan ini bener nggak, ya? Ngasih baju-baju lama aku, termasuk semua baju-baju kesayangan aku yang udah nggak aku pakai lagi, tuh bener nggak, ya? Apa nggak sebaiknya aku simpan aja, nunggu aku kurus lagi? Oke, begitulah kurang lebih Page, ya. Beda tadi kalau halnya dengan dia tuh King atau Queen, kemungkinan besar ini akan lebih yakin dengan yang dia lakukan, begitu. Apapun penawaran yang kalian terima, wahai kepoers, dari seorang Virgo di 1 minggu ke depan, dia ragu-ragu dalam memberikan penawaran tersebut, oke? Kita akan teruskan untuk urusan yang ketiga, ada Capricorn. Halo Capi. Dua kali katanya. Ada orang yang kepo sama kamu, Capi. Kepo sama Capi. Oke. Maukah kamu kasih tahu apa yang terjadi dalam hidupmu 1 minggu ke depan? Iya. Oh, Emperor. Taurus Empress. Capricorn Emperor. Ini akan kurang lebih sama, ya. Untuk kalian yang lagi kepo sama Taurus dan kepo sama Capricorn, astaga, kalian kepoin berapa orang sih, guys? Banyak banget. Oke, bisa jadi ada yang akan segera single kembali. Capricorn akan kembali single, putus dari pacar, bisa jadi, ya, guys. Atau akan berpisah, temporary separation atau permanently separation, legal or not legal, karena this is not justice atau bukan kartu Libra. Ini kartu Emperor. Bisa jadi dia itu akan bilang aku talak kamu ke istrinya, ya. Atau ada seorang istri yang akan ditalak oleh suaminya di 1 minggu ke depan. Atau ada seorang pacar yang akan diputuskan oleh pacarnya atau memutuskan pacarnya. Kayak begitu, ya, guys, ya, dalam hal romance. Tapi kalau seandainya ini
related dalam hal bisnis. Aku lihat bisnis kalian, bisnis mereka akan berkembang ke depannya, bisnis Capricorn ini, karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ya. Mereka tahu kelemahan dan kelebihan mereka. Dan yang pasti Emperor ini cerita tentang power, kekuatan ya, kemampuan, daya yang very very strong, sehingga keinginan yang dia wujudkan dia mampu melakukannya karena powernya ada, kayak begitu ya. Jadi Capricorn 1 minggu ke depan akan yakin sekali, pede sekali dengan yang mau mereka lakukan, karena mereka sedang full of power. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk fire sign. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Kita akan mulai dari Aries dulu ya. Kalau pandai Almighty God, please bless this reading for all zodiac sign yang saat ini sedang kepo dengan kehidupan Aries dalam 7 hari ke depan. Halo Aries, iya, thank you. Oke, the Seven of Pentacles. Aries menunggu. I don't know guys, kalau kamu ini sedang kepoin Aries, pengen tahu tentang kehidupan Aries, dan kamu pernah menjanjikan sesuatu ke Aries, maka Aries sedang menunggu kamu mewujudkan janjimu. Kenapa kamu masih belum mewujudkan janjimu? Kenapa kamu masih belum membayarkan janjimu guys? Aries menunggu. Oke. Sebagian besar Aries memang akan menunggu janji seseorang ditepati ke dia, itu satu. Dan yang kedua, Aries juga sedang menunggu hasil kerja kerasnya terbayarkan ya. Jadi kalau kita kaitkan kedua hal tadi saja, berarti menurut Aries saat ini dia sudah berjuang maksimal, dan dia menunggu perjuangan maksimal dari kamu. Oke, sekali kita ulangi, Aries bilang dia udah berjuang maksimal. Sekarang dia sedang menunggu itikat kamu untuk juga berjuang maksimal, yang ada kaitannya dengan dia. Oke. Dan kalau seandainya ini dalam hal bisnis atau pekerjaan atau karir, dia tuh sudah melakukan kayak effort yang maksimal deh, dan saat ini dia sedang menunggu hasilnya. Dan dia senang guys, the Seven of Pentacles ini, karena dia yakin yang dia tunggu itu akan segera berbuah ya. Seven of Pentacles adalah harvesting time, waiting for harvesting time. Kalau harvest itu atau panen itu 3 bulan begitu, maka the Seven of Pentacles adalah hari-hari seminggu sebelum panen, kurang lebih seperti itu. Jadi hasil udah kelihatan, tinggal menunggu waktu yang pas saja. Oke. Kalau kamu masih belum menepati janjimu ke Aries, Aries menunggu guys, itu katanya sama aku, dan aku harus sampaikan itu ke kalian ya. Siapapun yang sedang berjanji ke Aries, Aries sedang menunggu kamu menepati janjimu. Mungkin kalian minjam uang dari Aries tapi sampai sekarang belum dibayar gitu guys. Aries-nya nungguin lo, dia sungkan bilangin begitu, ayo dibayar, kan udah gajian. Oke. Kita kan segera lihat untuk Leo. Halo. 2 kali katanya guys. Ada orang yang kepo sama kamu Leo. Maukah kamu memberitahukan informasi tentang kehidupanmu sedikit saja? Ya. The Queen of Swords, talk to my hand. Ya, Queen of Swords ini, kamu jangan ngomong sama aku ya. Nggak semangat. Oke ya. Jadi gini, untuk beberapa di antara kalian katanya yang pengen berurusan dengan Leo di minggu ke depan, dia lagi nggak bersemangat guys. Dia lagi nggak mood untuk berurusan dengan kamu. Itu katanya ya guys, jangan bunuh aku guys. Aku nyampein pesan aja. Siapapun yang pengen mulai pembicaraan dengan Leo 1 minggu ke depan, sangat-sangat tidak direkomendasikan. Leonya lagi nggak mood, lagi bad mood. Kalau kalian memaksa, nanti taringnya keluar ya. Karena Queen of Swords ini kejam guys, Ratu Senggol Bacok ya. Kalau kamu paksa, dia bisa marah. Agak sensitif aku lihat selama 1 minggu ke depan Leonya. Tapi itu tidak akan permanen, no. Karena this is not Leo energy. Ini energinya Libra, Gemini, Aquarius gitu. Jadi ini kayak lagi temporary saja, sementara saja. Dan 1 minggu ke depan yang aku lihat masih akan tetap begini ya. Terutama jika kalian kayak misalnya pengen mendesak Leo untuk let's say misalnya mengatakan sesuatu, membuat keputusan tertentu gitu. Ini bukan waktu yang tepat guys ya. Dia bisa sangat galak ke kalian, dan mungkin kalian akan menyesali tindakan kalian tersebut ya. So let it be, biar saja Leo seperti itu. Oke.
tingkat defensifnya sangat tinggi sekali ya. Terutama untuk mencari informasi detail, itu dia paling gak suka saat ini. Jadi kalau kamu kayak bagaimana ceritanya 3 minggu yang lalu jam sekian, waktu itu kamu pakai baju merah, Leo. Gimana itu ceritanya dengan laki-laki yang pakai baju ungu, yang celananya pendek, yang waktu itu kalian di bawah pohon beringin. Nah, kalau kamu model-model begitu tuh, pola bicaranya Taurus, Virgo, Capricorn, halo. Untuk ngomong sama Leo, Leonya lagi defensif, dia tuh akan langsung bak. Go away, go to hell, I don't care, oke? Kita akan teruskan untuk Segi Boom Boom, fire sign yang terakhir. Halo Sagittarius, ada orang yang kepo sama kamu guys, maukah kamu berikan sedikit informasi tentangmu agar kekepoan mereka bisa terobati. Oke, satu kali lagi cenah. Ini dia untuk Sagittarius. Halo Sagi. Oh, no. Iya. Oke, the King of Wands. This is Sagittarian energy ya. This is so Sagittarian guys. Entah kenapa ketika dia keluar, aku kayak lihat Sagittariannya tuh lagi songong-songongnya 1 minggu ke depan ya. Jadi kalau kalian tuh lagi ngincer Sagittarius misalnya, itu ganteng banget Sagittariusnya atau cantik banget gitu, kalian PDKT begitu ya, Sagittariusnya tuh akan tahu bahwa kalian menyukai dia atau pengen dekat dengan dia, atau merasa there's something different atau something special about them begitu. Tapi mereka akan cuek ya. Mereka itu bukannya emotionally unavailable kayak King of Swords, bukan, tapi mereka itu hanya kayak akan mengulur waktu gitu ya guys, kayak mencoba untuk menikmati chasing dari kalian mengejar mereka, mengagumi mereka kayak begitu ya. Mereka akan mengetahui standar mereka akan memahami nilai mereka akan memahami pantas jika mereka dikagumi banyak orang kayak begitu. Jadi kesannya seolah-olah akan kayak kayak akan songong begitu ya untuk beberapa orang, terutama untuk kalian yang memang tidak tahu bagaimana cara menghandle seorang fire sign ya. Itu mungkin akan terlihat atau terasa kayak memberatkan di awal, oke? Tapi sebenarnya guys, dia layak untuk mendapatkan itu. Ya, dia layak untuk mendapatkan itu. Sagittarius bisa berada di energi King of Wands karena dia mengetahui seberapa pantasnya dia untuk disebut sebagai King of Wands. Ya, jadi dia itu memperlambat ataupun mungkin menunda ataupun mungkin membuat agak sulit setiap usaha yang kamu lakukan. Itu biasanya karena dia kayak apa ya guys, kayak tidak akan memudahkan apapun bagimu kayak begitu deh ya. Tidak akan memudahkan apapun bagimu. Jadi aku rasa untuk kalian yang memang lagi PDKT sama Sagittarius, kemungkinan besar kalian akan diabaikan, dicuekin guys. Kalian ngechat dia nggak balas chat kalian, oke? Tapi dia tuh baca chat kalian ya, mungkin dari notifikasi, tapi dia nggak mau dengan mudahnya begitu ya. Terus yang paling penting lagi dari seorang King of Wands ini adalah dia selalu optimis dengan target atau prinsip yang dia buat sendiri. Ya, dia tidak perlu bantuan orang lain, dia tidak perlu nasihat oleh orang lain tentang memahami siapa dirinya yang sebenarnya. That's the King of Wands, oke? Karena itulah kalau kamu baperan menghadapi seorang King of Wands, terutama si Sagittarius ini, lebih bagus kamu nggak usah maju deh. Kalau yang baperannya kayak begitu, jangan usah maju deh. Karena ya you know ya, setiap kali aku bikin readingan love untuk energi King of Wands, itu aku akan selalu bilang ini orang playboy kayak begitu atau playgirl gitu ya, perempuan yang punya banyak kenalan laki-laki atau yang banyak dikagumi laki-laki atau laki-laki yang banyak sekali dikagumi oleh wanita kayak begitu. Nah, untuk kamu yang memang baperan, yang tipe orang yang cuman apa ya guys istilahnya mengharap banyak gitu, aku rasa kamu akan kecewa dengan energi King of Wands ini di 1 minggu ke depan, oke? Oke guys. Kita akan teruskan untuk air sign. Ada Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Dimulai dari Libra dulu ya. Halo Libra, apa kabar guys? Tekalopan di Almighty, tekalopan dari Archangel, tekalopan the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading untuk mereka yang sedang kepo sama Libra. Halo Libra, maukah kamu memberitahukan sedikit guys mengenai kehidupanmu 1 minggu ke depan untuk si kepo-kepo ini? Oke, ini dia untuk yang lagi kepo sama Libra guys. Banyak-banyak. Iya. Oke, ada The Queen of Pentacles.
yang pertama kali keluar di pikiranku ketika Queen of Pentacles ini datang adalah ada seseorang yang merasa atau mengatakan ke semua orang bahwa dia itu seorang queen, ternyata dia bukan queen, kayak gitu deh. Karena Queen of Pentacles ini guys, dalam hal romance terutama ya, dia tuh merasa dirinya sudah single kayak begitu ya. Dia merasa dirinya itu ready to mingle, kayak dia tuh merasa dirinya itu siap untuk memulai hubungan kembali. Padahal sebenarnya ketika ada orang datang, dia merasa kayak bersalah menyambut orang tersebut karena dia merasa dirinya masih terikat dengan orang lama, atau masih milik orang lama, atau masih memiliki orang dari masa lalu kayak begitu ya. Bukan gagal move on guys, but lebih buruk dari gagal move on. Nggak, aku bercanda. Nggak lebih buruk dari gagal move on ya, karena Queen of Pentacles terlihat di sini dia pegang Pentacles tapi kayak sedih melihatnya ya. Padahal ini Pentaclesnya dalam bentuk yang besar ya. Banyak mungkin orang yang mengagumi si Libra ini saat ini. Waduh, Libra ini adalah orang yang sangat beruntung sekali kayak begitu. Tapi deep down Libra ini sendiri nggak paham tentang kehidupannya. What's going on with me? What's wrong with me? Kenapa semua orang bilang aku beruntung? Mereka nggak tahu apa yang aku alami selama ini kayak begitu guys ya. Kemungkinan besar akan ada kamuflase ya, yang dia tunjukkan ke permukaan itu akan berbeda dengan yang sebenarnya ada di dalam ya. Yang jelas ini Libra sedang tidak baik-baik saja, itu yang aku rasakan guys. Libra lagi nggak baik-baik aja, tapi entah kenapa harus tampil oke selama 1 minggu ke depan ya. Oke, aku tidak mau bahas lebih jauh lagi. Kita akan teruskan untuk Gemini. Halo Gemini, satu kali saja katanya guys. Oke. Ada orang yang kepo sama kamu Gemini. Maukah kamu kasih tahu yang terjadi padamu guys 1 minggu ke depan? No. Gemini. Ya ini dia. Wow, the Six of Cups. Gemini senang kok ini ya. Senang terus kemudian panas dingin, anget kuku. Suram cerah. Bagian senangnya aku rasa karena yang lama terulang kembali. Ya, itu deh yang paling penting. Ya, karena The Six of Cups ini adalah artinya peristiwa lama terulang kembali, termasuk orang dari masa lalu datang kembali. Ya, jadi Gemini ini mungkin akan menemui seorang sahabat lama, ya, yang teman kuliah atau teman SMA dulu, terus puluhan tahun gak ketemu dan kemudian ketemu lagi di 1 minggu ke depan ya. Bisa jadi juga ada mantan yang kembali ke dalam hidupnya, yang mencoba untuk kulik-kulik dia lagi. And for your information guys, Gemini-nya senang ya, karena Six of Cups itu kartu happy sebenarnya, kartu gembira ya. Kartu orang yang seperti mendapat hadiah, kayak orang yang sedang menunggu sesuatu dan kemudian yang ditunggu itu datang. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Nah itu dia kata kuncinya. Pucuk dicinta ular pun tiba. Sorry. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Gemini sudah cukup lama menantikan waktu ini, dan kemudian waktu ini datang di 1 minggu ke depan ya, yang berkaitan dengan masa lalu terulang kembali. Oke guys, itu dia untuk Gemini. Kita akan teruskan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius. Halo Aquarius. 2 kali. Ada orang yang kepo sama kamu Aquarius. Bolehkah mereka kepo? Nggak boleh katanya. Oke, Aquarius. Iya, ini dia guys. Oh, damn it. The Ten of Swords guys, malang yang aku lihat datang untuk Aquarius di 1 minggu ke depan ya. Sebenarnya aku nggak suka, bukan malangnya batu ya guys, bukan malang Jawa Timur, tapi kesialan ya kayak begitu. Dan ini akan membuat Aquarius itu kayak terpuruk banget, yang aku lihat sampai jatuh gitu ya guys. Dan kemudian Ten of Swords ini kan kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Bisa jadi ini bicara tentang pengkhianatan, bisa jadi ini bicara tentang udah jatuh ketimpa tangga, bisa jadi ini tentang kesialan beruntun. Oh my god, I don't like this guys. But itu yang terasa di sini, itu yang harus aku sampaikan ya. Yang pasti akan ada air mata, akan ada kesedihan, akan ada penyesalan, akan ada kayak kegalauan ya, dan mungkin juga akan kena ke fisik ya. Banyak yang oh my god, I don't like this.
Oke, yang udah gitu aja deh ya yang kena ke fisik. Bisa jadi karena banyak pikiran kena ke fisik kayak begitulah The Ten of Swords ini. Dan The Ten of Swords pain is real guys. Itu benar-benar nyata, bukan di dalam pikiran. Kalau tadi ini Ten of Wands artinya banyak pikiran begitu, dan pikiran berpengaruh ke fisik. Nah ini enggak, The Ten of Swords ini beban itu benar-benar menyakitkan sekali ya. Let's say misalnya sakit beneran, masuk rumah sakit kayak begitu. Oke. Berat aku lihat untuk Aquarius ya guys. Oke, udah. Kita akan teruskan untuk water sign. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Kita akan mulai dari Cancer. Shuffle-nya 3 kali katanya. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Halo Cancer. Ada seseorang yang kepo sama kamu. Oke. Ini dia guys yang perlu kamu ketahui mengenai Cancer 1 minggu ke depan. Oke, ada Three of Pentacles guys. Cancer aku lihat akan sibuk dengan pekerjaannya ya, karirnya, mungkin bisnisnya, lagi sibuk-sibuknya. 1 minggu ke depan bakalan sibuk banget. Termasuk kalau Cancerian yang kalian kepoin ini adalah kakak-kakak aku yang lagi ada di Arab Saudi, di Hong Kong, di Taiwan, yang sedang berjuang demi segepok berlian, segenggam dan sebongkah besar berlian begitu. Mereka akan sibuk banget di 1 minggu ke depan aku lihat di sini. Tapi hasil pekerjaan mereka akan dikagumi. Ya, kesibukan mereka itu akan memberikan pujian untuk mereka. Oke. Karena Three of Pentacles ini it's like art guys, kayak seniman, kayak orang yang lagi melukis. Dia tuh fokus aja melukis, orang akan berkumpul. Semakin banyak, semakin nambah waktu, semakin lama dia melukis, orang akan semakin banyak berkumpul menikmati hasil lukisannya. Mereka tidak perlu bicara. Ya, nggak kayak tawar menawar di pasar. Berapa bu sayurnya? Nggak perlu gitu. Orang hanya akan duduk diam. Kamu pernah lihat kan kayak seniman-seniman Bandung, Jogja begitu, mereka melukis dan kemudian orang semakin ramai berkumpul. Nggak perlu disapa, Pak itu apa? Nggak perlu begitu. Mereka nggak akan berani mengganggu senimannya itu bekerja. Lebih banyak dia melihati begitu. Nah kayak begitu yang aku rasakan di sini. Kemungkinan besar pekerjaan mereka, hasil yang mereka kerjakan, si Cancer ini akan dikagumi oleh banyak orang ya, banyak orang ya. Let's say misalnya kamu ada kepo sama Cancerian YouTuber, kemungkinan besar 1 minggu ke depan karyanya itu akan kayak viral gitu guys ya. Video-video yang dia-upload itu akan mendapatkan view yang lebih banyak, jempol yang lebih banyak kayak begitu. Oke. Dan aku rasa dia layak untuk mendapatkannya gitu aja ya, dia layak untuk mendapatkannya karena Three of Pentacles ini talking about creativity ya. Oke. Kita akan teruskan untuk Scorpio. Halo Scorpio 2 kali. Ada orang yang kepo sama kamu Scorpio. Bolehkah kamu kasih tahu sedikit mengenai kehidupanmu satu? Wow. Satu aja Scorpio, 1 minggu ke depan guys. Ya, the full. Scorpio mau nggak mau harus menjalani yang baru di dalam hidupnya kayak begitu ya guys. Kenapa mau nggak mau aku bilang? Karena the full ini kan Major Arcana ya. Semua Major Arcana di luar kendali manusia. Oke. Jadi kendali siapa Ray? Kendali universe. Oke. Nggak semua manusia akan oke dengan kendali dari universe. Tidak semua manusia akan bisa menerima apa yang dilakukan oleh universe ke dalam hidupnya ya. Karena itulah maka akan ada selalu istilah mau nggak mau ketika kartu Major Arcana datang ya. The Fool ini starting something new. Kita mulai dari 0 yuk, kayak begitu ya guys. Karena ini nggak punya angka ini di deck tarot 0 sebenarnya. Banyak tarot creator yang tidak akan membuat angka 0 di kartu The Fool. Tapi yang jelas The Fool itu cerita tentang naif, kayak anak kecil yang nggak takut apapun ya, sering ragu-ragu. Anak kecil kan kayak gitu. Besok sekolah, hari pertama sekolah, yeay kelas 1 SD mungkin atau playgroup, tapi yang pasti akan exciting sekali malamnya begitu. Hari ketiga kan nggak mau sekolah lagi ya kayak begitu ya. Dan kemudian orang tua itu it's like an angel, kayak itulah divine intervention itu. Ada yang akan encourage ya, jangan dong, nggak boleh nggak sekolah, harus sekolah. Masa baru hari ketiga kamu udah nggak sekolah kayak begitu. Angel pun akan seperti itu dalam kartu The Fool ini ya. Mereka itu akan up and down ya, si Scorpio ini, tapi sudah dimulai prosesnya. Mau nggak mau harus dimulai. Ketika down, universe akan bantu naikkan. Ketika up, universe akan bantu jangan terlalu tinggi, nanti terbang ketemu Maha Kuasa. Oke, that's the full lighting here. Oke, sesuatu yang baru dimulai, mau nggak mau harus dimulai dan akan dibantu oleh universe dalam 7 hari ke depan ya. Oke guys, kita akan lanjutkan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces. Halo Pisces. Ada orang yang kepo sama kamu Pisces. Maukah kamu
memberitahukan sedikit tentang kehidupanmu di 1 minggu ke depan. Halo. Iya. Oke, Pisces Knight of Swords. Aku rasa Pisces akan marah sekali guys 1 minggu ke depan. Marahnya itu bukan karena nggak jelas, tapi memang karena sudah menumpuk-numpuk ya. Kayak sudah ditunda-tunda cukup lama dan akan dilampiaskan di 1 minggu ke depan. Marahnya mungkin akan bawa senjata kayak sapu, centong nasi, botol kosong sama api itu guys, tabung gas 3 kg. Dilempar. Hati-hati, itu beneran loh. Aku melihat tabung gas yang terbang. Kayak ada yang saking marahnya ngangkat tabung gas terus dilemparkan ke seseorang. Pasti ada yang perlu mendengar pesan ini. Oke. Ini tidak terbendung aku lihat ya. Kemarahan Pisces ini tidak akan terbendung guys ya. Jadi kalau kamu memang kepo sama Pisces dan menurutmu kamu selama ini telah memancing-mancing kemarahan Pisces, jangan tunggu sampai tabung gas terjeduk ke kepala kamu. Karena Pisces ini you know Pisces. Oke. Jadi dia tuh nggak akan mikir-mikir panjang kalau yang namanya udah marah begitu ya. Jadi kalau kamu adalah orang yang lagi kepo, gimana nih Pisces nih, selama ini kan udah gua kayak gua pancing-pancing nih, masih bisa nggak ya gua bikin dia kesal kayak begitu guys. Bisa jadi misalnya hati-hati kamu 1 minggu ke depan ya, karena bawa senjata. Aku lihat dia tuh datang itu bawa alat ke kamu ya. Untuk suami-suami yang istrinya Pisces, kemungkinan besar kamu akan disiram pakai kopi panas. Jahat banget gue main ketawa lagi. Ya tapi serius guys ya, Piscesnya marah besar 1 minggu ke depan. Jadi jangan ditambah-tambah pusingnya, jangan ditambah-tambahan atau dinaik-naikin emosi dia, karena nanti ngerugi kamu sendiri. Oke guys, dengan berakhirnya Pisces maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Seperti biasa yang aku bilang, kalau kepo jangan kelamaan karena nanti akan merugikan dirimu sendiri ya. Sampai ketemu di readingan kepo 1 menit berikutnya guys. Thank you very much. Dadah guys.